Kali ini saya akan bahas prospek sebuah emiten yang berbidang bisnis kuliner, ya kan? Kuliner, di mana calon IPO terbaru, ya, dia akan segera IPO. Nah, kita akan sama-sama lihat apakah harga yang ditawarkan ini termasuk mahal atau tidak, ya kan? Kita akan sama-sama lihat. Dan apakah prospek perusahaan ini ke depannya akan bagus atau biasa-biasa saja atau bahkan setelah IPO dia akan gocap, ya kan, salah-salah, bukan bukan gocap lagi tapi di bawah gocap, kan begitu. Nama perusahaannya adalah PT Bersama Mencapai Puncak. Wah, keren nih, nama perusahaannya keren nih, ya, ibaratnya sama-sama kita uptrend, ya kan, gitu. Atau you uptrend, you downtrend, gua take your money, ya kan, from IPO, I don't know. Oke, kode emitennya adalah baik. Ya, semoga dia baik-baik saja. Jumlah saham yang akan ditawarkan kepada investor 225 juta lembar saham. Ya, tidak terlalu banyak ini. 20% dari total saham yang dicatatkan. Ya. Kemudian, ya, bidang usahanya adalah restoran sebenarnya. Dan terlebih lagi mengelola rumah makan. Kemudian ada pola kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku. Jadi ibaratnya kalau Anda baca di sini berarti kan dia ada franchise juga lah, ya, kemitraan seperti itu. Jadi bukan cuman mengandalkan outlet sendiri tapi juga ada dalam bentuk outlet kemitraan, ya kan. Ada investor masuk beli franchise, ya, seperti itu. Nah, apa sih yang dijual dari PT Bersama Mencapai Puncak? Yang dijual itu adalah ayam, ayam geprek, ya. Dia punya dua brand. Yang pertama ayam goreng Nelongso. Anda bisa lihat di sini ayam goreng Nelongso plus nasi harganya 5.000, belum minum. Ini menurut saya sih murah, ya. Ayam keprok plus nasi 10.500. Nah, yang ayam goreng Nelongso plus nasi 5.000. Luar biasa ini. Kalau di luar Jawa kayaknya susah, ya, kalau untuk 5.000 plus nasi, ya. Tapi kalau di Jawa mungkin, di mana satu ekor ayam potong mungkin bisa dibagi 15 lah, ya. Kita simpel-simpelan gitu. Ayam potong katakanlah 30.000, ya, itu udah mahal kalau di Jawa. 30.000 bagi 15 berarti ayamnya aja 2.000 nih per potong. Kemudian dikasih tepung yang banyak biar dia mengembang kelihatan gede gitu kan. Nah, itu, ya, ini sih bisa dibilang break even, ya, kalau plus nasi. Ya mungkin itu untuk harga promo supaya orang tertarik datang apa segala macam, ya kan. Wow gitu kan, 5.000, ya kan. Dari daftar menu ini berarti Anda bisa lihat bahwa target pasarnya adalah bukan high end, ya. Jadi masyarakat umum sih target pasarnya. Tapi kalau melihat harga-harganya, oh, ini sangat disukai oleh, ya, ibaratnya anak kuliahan, kantoran kerja, ya kan? Ya, kalau saya bilang sih umum lah, ya. Siapa sih yang nggak suka dengan harga yang terjangkau, ya kan? Saya juga suka nih harganya terjangkau nih. Tapi untuk masalah rasa saya belum tahu karena di tempat saya belum ada cabangnya. Kemudian brand kedua adalah geprek Kak Ros. Anda bisa lihat di sini harganya juga kurang lebih, ya, dengan ayam goreng Nelongso. Jadi ibaratnya under mayoritas di bawah 15.000, ya, belum dengan minum. Anggaplah 15.000 dengan minum. Paling mahal 20.000 dengan minum, ya kan. Oh, itu sangat 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 terjangkau, ya kan. Tapi kalau daerah Jawa Tengah 20.000 dengan minum, saya rasa banyak, ya, yang bisa di bawah itu kalau Jawa Tengah, ya. Dengan kualitas makanan yang sama mungkin banyak yang bisa di bawah itu. Jadi ini struggling juga kalau dia mau berada di Jawa Tengah kalau saya rasa, ya. Kemudian kita lihat di sini di mana sih dia berdiri. Ternyata dia berdiri itu pertama kali Jawa Timur, yaitu Kota Malang tepatnya. Ya. Terus kemitraannya sudah ada di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kita bisa bilang dia baru menguasai Pulau Jawa. Sumatera, Sulawesi belum ada, Kalimantan belum ada.
Ya, seperti itu. Oke, terus sekarang kita lihat prospeknya. Ya, kita akan melihat prospeknya di mana perusahaan ini dengan LK 31 Juli 2023, LK-nya sampai 31 Juli 2023 itu dia punya total aset 77 miliar, ya. Total asetnya 77 miliar dan di dalam 77 miliar itu miliar loh ya, bukan triliun, miliar, Bos. Karena kan cabangnya juga masih belum banyak, di mana di sini kalau kita lihat cabangnya itu baru ada 64 outlet. Jadi total tuh baru 64 outlet. Kemitraan ataupun buka sendiri. Total baru 64 outlet. Jadi bisa dibilang ini masih kecil ya. Kalau untuk ukuran kita yang biasa trading saham, itu kecil. Ya, 64 outlet. Solaria aja 200 outlet. Ya, itu udah berapa puluh tahun Solaria itu kan. Itu baru sekitar 200-an outlet. Ini 64, jadi kecil. Ya, terus dari 77 miliar itu terdiri atas kewajiban, ya total kewajibannya hampir 15 miliar, kemudian equity-nya 62 miliar. Sehat, kalau menurut saya sehat. Justru yang jadi pertanyaan adalah ngapain IPO? Dengan struktur neraca sesehat ini, ngapain lu IPO kan gitu ya? Ngapain bos? IPO? Buat apa gitu loh? Nah, kita bisa melihat tujuan di IPO itu. Sebentar ya. Jadi di prospektus kan pasti dijelaskan duit IPO, duit hasil IPO itu mau lu buat apa kan gitu. Jadi itu pasti harus dijelaskan. Nah, itu ada pembagian-pembagiannya di mana berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa, itu pasti ada. Ya, sebentar saya carikan dulu. Dia juga ada waran ya, jadi satu lot saham dapat satu lot waran gitu kan. Cuma ya kita sama-sama tahu warannya juga kemungkinan besar. Oh ya, warannya harga tebusnya di 400 perak. Jadi kita bisa bilang kemungkinan besar harganya pada saat mendekati warannya expire, yaitu sekitar 18 bulan setelah IPO, 18 bulan setelah dia IPO, itu kemungkinan besar harganya tidak akan di atas 400 rupiah. Ya karena ya rugilah, tekor lah bandar, ya kan? Sayang lah, masa kalau di pasar harga 1.000 terus investor bisa dapetin harga 1.000 itu dengan hanya membayar 400 perak. Wah ya sayang bos, nggak mungkin lah. Ibaratnya probabilitasnya kecil lah untuk bisa di situ. Nah sekarang kita lihat di sini di mana dana IPO itu akan digunakan untuk bla 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 bla. Di sini ada disebut ya. Oh ya, tadi saya juga belum sebut berapa sih nilai IPO-nya. Nah ini. Jadi yang akan di IPO-kan tadi adalah sekitar berapa miliar lembar saham? 222 juta lembar saham. Jadi bukan miliar lembar saham. Ya kecil aja sih sebenarnya. Di harga listingnya berapa? Di sini ada tertulis ya di harga listingnya. Oke. Nah, ini dia. Harga listingnya antara 268 sampai 278. Jadi nggak terlalu lebar ya jaraknya. Kalau laku semua di harga 278, maka perusahaan akan mendapatkan duit sekitar 62,5 miliar. Jadi bisa dibilang dia dapat duit 62,5 miliar, itu 62,5 miliar itu kurang lebih setara dengan equity-nya saat ini sebelum IPO. Ya, dia akan setara dengan equity saat ini sebelum IPO, di mana equity-nya sekitar 62,5 miliar juga. Berarti kalau kita gabung, equity-nya nanti akan menjadi 125 miliar, di mana jumlah lembar sahamnya, nah kita akan hitung market cap nih sekarang. Ya, setelah IPO, maka jumlah lembar sahamnya akan menjadi ini 1,1 miliar ya sekitar itu. Jadi kalau kita hitung nih ya, 1125. Nah, ini ya. Kali 2 harganya berapa tadi? 278. Dia akan memiliki market cap 300.
12 miliar market cap-nya. Terus kita bagi dengan price to book dengan book value-nya dengan equity-nya di mana equity-nya 125 miliar nantinya. Maka ketemulah price to book value sebesar 2,5 kali untuk perusahaan kuliner di mana DER-nya juga sehat ya, sehat banget. Karena otomatis nantinya debt to equity rasionya akan kecil sekali, di mana saat ini aja total kewajiban cuma 15 miliar, ya kan? Terus nanti dia punya equity 125 miliar, jadi DER-nya cuma 15 kita bagi 125 kali 100. Kok dikali? DER-nya itu cuma 0,12 dari equity, jadi kecil banget. Ya. Kecil banget, hanya 12% dari equity. Jadi bisa dibilang sehat kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dengan harga 278 itu apakah pantas untuk kita beli? Nah, kita telaah dari tujuan penggunaan dana IPO ini mau dipakai untuk apa aja, ya. Di mana 3,4% digunakan pembelian mesin atau kendaraan operasional lah ya, kendaraan operasional dan mesin storage. Kok cuma 3,4%, 3,5% doang, kecil banget ya. 10% untuk perpanjangan sewa outlet lama. Nih, perpanjangan sewa outlet lama akan memperpanjang 18 outlet lama ya. Sewanya 5,6 M. Aduh, dikit amat. Kan lu terima? Oh ya, oke lah. Oke. 22,5% untuk renovasi outlet, gudang, kantor, dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis perseroan untuk penyimpanan bahan baku yang lebih besar. Oke, good. Good. Jadi bisa dibilang sekitar 32, 35% dana IPO akan digunakan untuk capex lah ya, bagus lah ini. Oke. Nah, sisanya 63% digunakan untuk operational expenditure di antaranya pembelian bahan baku dan biaya pengembangan produk, marketing dan branding. Nah, di sini yang aneh. Ya, ini yang aneh. Kenapa aneh? Logikanya gini, Bos. Sebelum IPO, lu udah bisa mendapatkan laba, ya kan? Sebelum IPO, lu bisa dapat laba. Omset full year 2022 itu 151 miliar, lu bisa menghasilkan laba 14 miliar. Jadi net profit margin sekitar ya kurang dikit lagi 10% lah. Net profit margin. Bagus, bagus. Walaupun saya agak sedikit kecewa dengan perusahaan kuliner seperti ini kan harusnya bisa 15% lah ya. Nah, kenapa dia cuman margin laba bersihnya cuman 10%-an? Artinya apa? Artinya dia neken harga jual. Masuk akal. Kenapa? Karena Anda bisa lihat dari price list-nya. Nggak terlalu tinggi pricing-nya. Ya, jadi dia memang menarget untuk khalayak ramai masyarakat umum, di mana dia pricing dia tekan supaya orang melihat, oh ini murah nih, gue mau coba. Kan gitu ya. Baik di ayam goreng Nelongso maupun yang di geprek Kak Ros. Ya, dia tekan harga. Nah, karena dia tekan harga, maka Anda bisa lihat di sini margin laba kotornya dengan omset 151 miliar, laba kotornya adalah 41 miliar. Itu artinya margin laba kotornya hanya sekitar 4, ya anggaplah 42 ya. 42 bagi 151 kali 100. Berarti margin laba kotor hanya sekitar 27%. Ini agak kecil untuk perusahaan kuliner tuh kecil, Bos. Food and beverage kecil. Karena ya menurut teman saya, kalau food and beverage, lu antara omset kurang HPP, harusnya lu bisa menghasilkan laba kotor kira-kira itu paling jelek ya 35% dari pendapatan. Itu jelek udah. Artinya harusnya bisa di atas 35. Nah, ini cuma 27. Ya, saya compare-nya bukan keseluruhan food and beverage ya. Saya nggak punya datanya berapa sih rata-rata margin laba kotornya. Cuman kalau saya lihat dari teman-teman saya yang main di food and beverage, 35% laba kotor itu udah jelek, dia bilang. Karena kan omset kurang bahan baku.
Jadi artinya bahan baku lu, kalau margin laba laba kotornya 27%, berarti bahan baku lu itu sekitar 73% dari harga jual. Itu gede loh, Bos, tinggi. Artinya harga jual lu kerendahan. Ya cuma karena mau menarget pasar bukan middle high, middle up, ya mau nggak mau dia harus tekan harga supaya terlihat murah. Nah, oke, murah sih nggak apa-apa kalau kualitasnya bagus. Oke, ini bisa rame gitu ya. Saya sih belum nyoba ayamnya karena di tempat saya nggak ada. Ya. Nah, 27% margin laba kotor. Ini kecil. That's why margin laba bersihnya kurang dari 10%. Di situ penjelasannya. Nah, kembali lagi ke tadi ya penggunaan dana IPO. Pada saat lu belum IPO, ini aja udah sehat, Bos. Di mana kalau kita bicara return on equity, ROE, equity lu kan 62,5 miliar. Lu bisa menghasilkan laba sekitar hampir 15 miliar lah ya. 15 bagi 62,5 kali 100. ROE-mu sudah 23%, ya. 22,9, 23%, Bos. Itu ROE yang nice, good, dengan DER yang sangat kecil. Di mana equity lu 62 miliar, total kewajibanmu hanya 15 miliar. Jadi itu DER lu kecil, kamu bisa menghasilkan ROE 23%. Oh, itu udah cakep. Jadi artinya kamu sudah bisa membeli bahan baku lu lancar dengan cash flow lu sendiri gitu loh. Harusnya. Ya kan, harusnya. Kamu udah lancar. Ngapain lu IPO kan gitu. Di mana lu butuhnya untuk pembelian bahan baku. Di sini saya rasa ini nggak make sense. Pembelian bahan baku. Kalau udah langganan, Bos, itu bisa invoice, Bos. Jadi nggak perlu ada cash di depan. Sedangkan penjualan lu tiap hari lu terima cash. Jadi artinya lu tidak ada masalah di cash flow. Lu terima cash, lu bayar invoice. Ya kan? Lu terimanya cash, lu bayarnya ngutang. Ngambil barang pakai utang, terima duit hasil penjualan pakai cash. Sehat itu perusahaan harusnya. Jadi nggak perlu ini, nggak perlu pembelian bahan baku, lu gedein di situ, santai aja, Bos. Pasti ada duitnya untuk beli bahan baku kan? Itu aneh. Nah, makanya alasan berikutnya, biaya pengembangan produk, marketing dan branding ini kan semuanya apa ya, tolak ukurnya agak susah ya karena ini lebih di awang-awang, barangnya nggak kelihatan, Bos. Biaya pengembangan produk bisa aja gagal pengembangannya kan gitu, tapi biayanya udah keluar. Marketing ya, resultnya apa, Bos? Branding ini semua di awang-awang, kayak bukan beli kan, karena dia bukan beli barang, jadi kita nggak bisa tahu nih hasil dari penggunaan itu, kita tolak ukurnya apa, bahwa dia berhasil apa, dia gagal apa. Itu susah. Makanya, dan ini porsi terbesar lagi penggunaan dana IPO. Kalau saya berasumsi positif, maka oke, dia mau genjot habis-habisan sehingga dia mau beli bahan baku cash, Pak. Karena kan tadinya invoice nih ngutang. Sekarang cash, otomatis kalau dia beli cash pasti ada potongan lagi, Pak. Katakanlah 5% misalnya gitu. Dia dapat potongan 5%, maka dia bisa ngecilin beban pokok pendapatannya. APP-nya dia bisa kecilin, Pak. Kan lumayan dia bisa kecilin 5%, berarti 5 miliar nih kalau LK 2022. Berarti kan kalau dia bisa ngecilin 5 miliar, Pak, di mana beban pokoknya sekarang 109 miliar. Kalau dia kecilin 5%, ya anggap aja 5 miliar, Pak, dia bisa kecilin. Berarti kan itu masuk ke laba, Pak. Dia bisa generate laba bukan cuma 15 miliar, jadinya 20 miliar, Pak. Kan lebih bagus. Oke, saya terima itu, ya kan? Kalau memang duitnya dipakai ke sana, itu dari sisi positifnya. Saya dari sisi negatifnya justru dia akan menggunakan lebih banyak di sini nih, biaya pengembangan produk, marketing, and branding. Di mana itu nggak kelihatan punya barang. Hati-hatinya di situ. Loh, bukankah dia bayar ke vendor, Pak? Nanti kan kelihatan tuh, Pak, dari invoice apa segala macam. Iya, kalau vendornya bukan terafiliasi. Lo kan harus dibuktikan, Pak, kalau memang tidak terafiliasi. Ah, itu nggak bullshit. Kan gampang aja kita bikin perusahaan itu seolah-olah tidak terafiliasi. Ribet banget sih. Itu mah udah rahasia umum lah, gampang itu. Ya kan? Nah, di situ saya takutnya. Oke. Jadi secara keseluruhan sebenarnya perusahaan ini sehat, Bos. Sehat, ya kan? Dia bisa menciptakan laba, Bos, dan recovery di tahun 2020 waktu COVID
masih ada laba loh. Waktu COVID tuh masih ada laba, bos. Jadi bisa dibilang keren ini perusahaan. COVID aja masih laba. Nah, ya kan? Terus setelah COVID, wih, labanya naik hampir 100% tahun 2021. Mantap kan? Terus 2022, wah, ini naik lagi hampir 100% juga ya, sekitar 80-an% lah. Ya. Jadi bisa dibilang ini perusahaan sehat pada dasarnya. Nggak perlu IPO pun sehat. Terus ibaratnya dia tinggal genjot pola kemitraan. Waduh, enak tuh cash flow-nya. Lah ngapain dia IPO, bos? Terus yang bikin saya bingung lagi adalah di sini. Ya. Jadi ketika saya ngelihat lagi gitu kan. Nah, di sini. Di sini kan penjelasan terhadap pendapatan dan bahan baku ya. Sorry, pendapatan dari di breakdown nih pendapatan dari bahan baku atau pendapatan dari gerai. Jadi maksudnya gini, kalau pendapatan dari gerai artinya itu outlet milik dia sendiri. Dia yang buka. Tapi kalau pendapatan dari bahan baku berarti outlet itu ada franchise-nya, ada yang beli franchise-nya. Jadi dia cuma jual bahan baku ke outlet tersebut. Nah, Anda bisa lihat di sini porsinya kan masih lebih banyak dari outlet sendiri, oke? Nah, di sini yang bikin saya agak sedikit berpikir ya. Penjualan pada segmen operasi gerai, artinya milik sendiri ya, meningkat seiring dengan penambahan outlet. Oke, ya wajar lah ya kan. Peningkatan signifikan pada segmen gerai didominasi oleh outlet di Jawa Timur dan Bali. Hah? Oke, oke lah, oke. Karena lu kan pusatnya di Jawa Timur ya, Malang ya. Oke. Kenapa kok enggak di daerah lain? Kita baca dulu sampai selesai. Sedangkan penurunan signifikan daripada penurunan gerai terjadi pada outlet yang berlokasi di Jawa Barat yang mengakibatkan perseroan memutuskan untuk beralih dari Jawa Barat ke Banten. Halo, ini loh, Jawa Barat. Ini kan ayam ya bos ya, produknya kan lebih kepada ayam. Nah, apakah produk ayamnya ini tidak bisa mengalahkan ayam yang dijual di Bandung? Saya sih merasa produk ayam yang dijual di Bandung itu, oh mereka pintar sekali ya, terutama bikin ayam dan sambal ya kalau di Bandung. Saya bisa ngomong gitu karena saya pernah 6 bulan di Bandung dan cukup struggling untuk cari makan di sana karena banyak yang nggak cocok. Karena saya lebih cocok dengan makanan Jawa Timur. Ah, itu menjelaskan kenapa dia di Jawa Barat kurang sukses, ya kan? Saya suka dengan makanan Jawa Timur. Ketika saya di Bandung, saya struggling cari makanan yang cocok dengan lidah saya. Make sense kan? Artinya dia mungkin tidak cocok dengan lidah orang Bandung, dengan lidah orang Jawa Barat. Ini suatu resiko yang eh, besar loh kalau untuk bisnis kuliner karena Jawa Barat itu penduduknya banyak, bos. Itu ya. Lu kalau bisa kuasai Jawa Timur, Jawa Barat, keren lu. Tapi Jawa Baratnya lu nggak bisa kuasain. Nah, ini masalah nih. Ya, ini masalah. Oke. Kemudian, kalau memang sebelum IPO, lu sudah punya brand yang oke, sehingga banyak orang ngambil franchise, lu harusnya kan jumlah antara outlet sendiri dengan franchise itu kemitraan harusnya ya nggak terlalu jomplang lah ya. Nah, di sini kita bisa baca penjualan bahan baku kepada outlet kemitraan meningkat sejalan penambahan outlet kemitraan sebanyak 8 outlet selama tahun 2020 sampai 2022. Ups. 2020, 2021, 2022. 3 tahun, bos. Cuma nambah 8 outlet kemitraan. Dalam 3 tahun, bos. Cuma nambah 8 outlet kemitraan. Mohon maaf nih, apakah karena syaratnya yang terlalu susah, atau harga kemitraannya yang terlalu mahal, atau karena orang yang belum tahu brand kamu, sehingga orang masih ragu. Misue barang baru, tapi dia bisa kencang. Terus, karena ya dia menawarkan paket yang ibaratnya, oh bagi orang-orang yang baru mau belajar franchise gitu kan, oh menarik nih kan gitu ya. Nah, ini makanan yang lebih merakyat, ayam gitu. Kok susah gitu loh, masa cuma 8 outlet dalam 3 tahun. Ini aneh ya, aneh, aneh ini. Jadi disinilah yang membuat saya, ya perusahaan ini sehat secara laporan keuangan. Terus yang jadi masalah produknya, produk dan brandnya.
di mana produknya kayaknya dia struggling, dia harus berusaha lebih keras lagi untuk Jawa Barat. Itu. Tidak disebutkan di sini bagaimana dengan Jabodetabek. Nasibnya tidak disebutkan. Yang disebutkan cuma Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Bali, ya kan? Tapi lebih ke Jawa Timur dan Jawa Barat kita dapat informasi di sini bahwa Jawa Barat dia struggling, Jawa Timur dia berjaya. Ini masalah, bos. Ini masalah. Ya. Jadi apakah dengan harga 268 sampai 278 ya kalau nggak salah tadi, apakah harga ini terbilang murah karena cuman ibaratnya kalau kita jadikan price to book value kan cuman 2,5 kali, Pak. Perusahaan juga menciptakan laba. Teruji pada saat pandemi COVID dia masih bisa laba loh, Pak. Kan keren, Pak. COVID itu kan banyak orang gulung tikar, Pak. Ini dia tidak gulung tikar, Pak. Nah, kan begitu. Harusnya kan bagus, Pak. Udah teruji oleh pandemi. Mohon maaf ya, pandemi itu memang ujian bagi banyak orang, tapi itu cuma salah satu ujian gitu ya. Jadi ada juga ujian lain misalnya yang harus dia kuat brand, yaitu contohnya rasa karena ini bidang kuliner, Bos. Di sini udah jelas-jelas terlihat dia bisa dibilang apa? Di sini kata-kata yang tertulis. Sedangkan penurunan signifikan daripada penurunan grade terjadi pada outlet yang berlokasi di Jawa Barat. Ini udah ditulis loh di prospektus, Bos. Ditulis loh, Bos. Kata-katanya seperti ini. Signifikan pada outlet di Jawa Barat. Signifikan. Artinya kan produk lu ada sebagian besar di Pulau Jawa ini yang nggak cocok dengan produk lu. Yaitu Jawa Barat. Dan penduduk Jawa Barat itu besar. Kalau nggak salah Jawa Barat berapa? Sekitar 40 juta ya. Kan? Besar, bos. Jadi ya produk lu secara rasa mungkin kita bisa bilang nothing special. Nggak ada yang spesial. Makanya kamu main di harga. Di mana harga kamu tekan supaya terjangkau lah bagi banyak orang. Dan orang mau mencoba ya kan produk-produkmu. Tapi akibatnya adalah margin laba bersih lu cuma kurang dari 10%. Untuk usaha kuliner sih kecil ya. Di mana margin laba bersih kurang dari 10%. Itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Harga 268, 278, price to book value 2,5 kali, di mana produknya adalah food and beverage, sudah jelas-jelas tertulis dia struggling di Jawa Barat, walaupun belum digenjot habis-habisan di Jabodetabek, ya kan? Tapi Jawa Barat dia struggling. Kemudian dalam 3 tahun terakhir itu pola kemitraan hanya nambah 8 outlet. Jadi kita bisa bilang ada pertanyaan besar di sana terkait branding, ya kan? Terus dana yang didapatkan dari hasil IPO ini apakah bisa mendongkrak brandingnya? Karena branding sebagus apapun tetap kembali ujung-ujungnya kerasa kan. Komparasinya ini kan seperti ayam geprek juara ya, AGJ, ya kan. Saya nggak tahu sekarang kalau di daerah kalian ayam geprek juara masih rame atau enggak, ya kan. Kalau ayam goreng nelongso terlihat rame karena kalau saya cek di IG-nya dia lagi ada promo tuh di mana promonya ya ini tadi. Nah, ayam goreng nelongso plus nasi cuma 5.000. Ini kan wow banget di mana kita bisa makan cuman bayar 5.000 dapat ayam goreng plus nasi, ya kan? Ini saya sih lebih mending nyobain ini daripada saya makan Indomie loh, serius. Indomie 2 bungkus aja 5.000. Ya, kurang lebih 5.000. Tapi kan ya gimana ya antara nasi sama mie ya kan kita nasi lah bos. Apalagi nih ada dagingnya yaitu daging ayam. Ya lebih worth it ke ayam goreng plus nasi dong. Nah, tapi kan ini promo. Anda cek aja di IG-nya, itu promo. Kalau promonya hilang, berarti kan ke harga normal, bos. Jadi kisaran 10.000, 11.000 gitu kan. Yang mana ya banyak brand-brand lain harganya juga bisa banting segitu. Jadi apa selling point-nya? Keunggulan dari si baik ini apa gitu kan? Anda bayar PBV 2,5 kali, worth it nggak? Perusahaannya ada laba loh, Pak.
Nah, kembali ke Anda sendiri, menurut Anda worth it nggak Anda bayar di harga itu 2,5 kalinya PBV? Ya kan, saya ingin tahu. Siapa tahu Anda bilang, oh kan Jabodetabek belum Pak. Ini kalau dia di ke Jabodetabek Pak, oh bisa keren Pak, kan lebih besar lagi jumlah penduduknya. Oke, saya ingin tahu aja. Sambil bisa menjadikan masukan bagi teman-teman yang memang lagi hunting IPO saham baik ini. Mereka masukan bagi bagi mereka, apakah mereka mau pesan atau enggak, ya kan? Mungkin juga Anda bisa berpendapat berat lah Pak, ini kan kita berkaca kepada yang sejenis lah, perusahaan-perusahaan sejenis. Paling hype-nya setahun, nggak nyampe. Habis itu ya lemes Pak. Nah, bisa juga ya kan. Kan banyak sekarang ibaratnya eh, free refill nasi, tapi 15.000 misalnya gitu. Kan itu juga tergolong murah Pak, karena free refill nasi loh Pak, makan sepuasnya. Atau free refill minuman. Nah, ini kan minuman masih bayar, Pak. Minuman kan di mana-mana tergolong lumayan harganya. Banyak juga restoran yang free refill nasi dan minuman. Nah, gimana ayam goreng Nelongso ini bisa melawan mereka? Di mana itu free nasi dan minuman. Itu suatu dampak yang luar biasa. Kuliner-kuliner yang bisa ngasih free nasi dan minuman. Refill. Maksudnya free refill ya. Bukan. Kalau yang pertama kan tetap bayar. Jadi keputusan di tangan Anda, saya udah coba bukakan Anda perspektifnya gimana, komparasinya dengan siapa, kemudian dana IPO-nya dipergunakan untuk apa, kira-kira memperkuat branding mau sekuat apa, ya saya pengen tahu pendapat kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua yang lagi hunting IPO.